kelompok. Iya. Baik, Ibu terus pertanyaan. Oh, maksudnya ada banyak kelompok-kelompok dalam agama ya? Oke, baik. Ya, kita sudah bisa menangkapnya. Baik, terima kasih, Ibu. Ya. Baik, Pak Kiai mungkin bisa dulu dijelaskan. Kan kita memandang perbedaan itu ada perbedaan dalam konteks ideologi, tapi juga ada perbedaan dalam konteks sosial ya. Nah, sebenarnya apakah semua perbedaan itu masih bisa ditoleransi gitu? Biasanya perbedaan dalam dua hal ya, masalah akidah dan masalah fikih. Ya. Para ulama telah membagi bahwa masalah akidah terbagi dua, apa yang disebut dengan usulul akidah dan furu'ul akidah. Ya. Yang disebut dengan usulul akidah adalah pokok-pokok keyakinan yang wajib setiap muslim itu sama. Misalnya rukun iman yang 6. Itu usulul akidah itu dibentuk oleh dalil-dalil yang qat'i baik urut maupun dalalahnya. Ya. Misalnya rukun iman yang 6. Itu orang tidak boleh berbeda. Ada yang percaya pada Allah, percaya malaikat, tapi hari kiamat tidak percaya. Hilang satu. Kafir dia. Kafir dia. Ada orang yang percaya dengan rukun iman sudah 5. Tapi percaya pada malaikat tidak ada. Kafir dia. Termasuk dalam hal ini adalah seperti percaya bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir. Karena ada ayatnya dalam Al-Quran. Ayatnya jelas, maknanya jelas, nuzulnya jelas, dalalahnya juga jelas. Maka orang yang mempercayai ada Nabi Muhammad, ada Nabi setelah Muhammad, itu tidak bisa dibicarakan. Dia sudah melanggar usul akidah, sudah kafir dia. Artinya itu berada di luar Islam. Di luar Islam. Nah, kemudian bagaimana kita umat Islam menyikapi hal yang seperti ini? Kan ini apakah ini termasuk dalam konteks penistaan agama dan bagaimana sikap kita seharusnya? Keyakinan seperti itu memang diakui atau tidak merupakan penistaan terhadap agama Islam. Ya. Tetapi cara menyikapinya kita akan lihat apa kapasitas kita. Dalam Islam itu ada ketentuan, jika seseorang melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi. Ya. Rubah dia dengan tanganmu. Bukan hancur ya, rubah. Nah, yang jadi masalah adalah apa yang dimaksud dengan fal yughayyirhu biyadihi, siapa yang melakukannya? Menurut Al-Qurtubi, jika tidak salah ingatan saya, ini adalah tugas penguasa yang punya kekuatan. Nah, fa'illam yastati' fa bilisanihi. Jika tidak mampu ya pakai lisannya. Ini tugas ulama, para guru, para ustadz. Nah, yang ketiga, jika tidak mampu, tidak punya kapasitas maksudnya, itu fabi qalbihi, maka dengan hatinya, artinya dia cukup mengingkari dalam hatinya. Jangan kemudian kita cuek, biarin aja masing-masing. Itu nggak bisa. Karena ar-ridha bil kufri kufur, ar-ridha bil zulmi zulm. Rela dengan adanya kekufuran dia kafir. Rela terhadap kezaliman dia ikut zalim dia. Paling tidak ada pengingkaran. Iya. Nah, tapi kalau sekarang mungkin sampai ada tindakan barangkali dari masyarakat karena dianggap barangkali penguasa lambat untuk bertindak, kemudian akhirnya masyarakat tidak sabar melakukan tindakan-tindakan kekerasan, itu bagaimana Pak Kiai? Kita akan melihat sikap orang itu kan beragam. Ya. Pertanyaannya adalah mengapa masyarakat bertindak sendiri-sendiri? Karena dianggap tindakan yang berwenang belum mewakili aspirasi mereka. Gitu loh. Ya, kita juga jangan menyalahkan mereka secara penuh karena Nabi Ibrahim juga akan pernah menghancurkan sendiri berhala. Ya, karena kalau minta kepada Namrud malah nggak mungkin. Sebab Namrud pendukung itu. Itu ya. Ya, tapi alangkah baiknya kalau kita mencoba masih meminta kepada mereka yang punya kekuasaan untuk melakukan yang terbaik, terutama memikirkan nasib kaum muslimin supaya tidak rusak. Sebab kalau rusak, mayoritas kita akan rusak negaranya. Ya, baik Pak Kiai. Sebelum kita lanjutkan lagi, ya kita sepertinya harus menyimak yang satu ini. Pemirsa, tetap bersama kami masih di Suara Quran karena kita akan kembali nanti.